Aku permalukan suamiku di depan tamu undangan pernikahannya dan selingkuhannya. Aku adalah Rani. Istri yang setia selama 5 tahun, sampai suamiku memutuskan bahwa satu istri tidak cukup lagi baginya. Aku tidak mendapat undangan pernikahannya kali ini. Yang kedua, tapi aku tahu persis kapan dan di mana itu akan berlangsung. Selingkuhannya Lina terlalu senang memamerkannya di media sosial. Foto pranikah mereka tersebar luas. Gaun putih yang anggun, lokasi pernikahan mewah di sebuah hotel bintang 5, dan ucapan selamat dari orang-orang yang bahkan tak pernah mengenal siapa diriku. Aku duduk di depan cermin riasanku, menyisir rambut lurusku perlahan. Aku tidak marah atau sedih. Aku hanya kosong. Tapi bukan berarti aku akan tinggal diam. Aku kenakan kebaya brokat biru tua, sederhana tapi elegan. Riasan wajahku tipis, tapi cukup membuatku terlihat seperti tamu penting. Aku ambil tas selempang hitamku, tempatku menyimpan ponsel cadangan, beberapa dokumen penting, dan catatan yang sudah kususun rapi. Hari ini bukan hari untuk menangis. Ini hari untuk menjatuhkan harga diri seseorang di depan umum. Aku keluar dari rumah tanpa pamit. Rumah yang dulunya penuh tawa, sekarang sunyi seperti makam. Perjalanan menuju hotel itu singkat. Kota kecil kami tidak terlalu luas. Saat sampai, aku lihat pagar besi hotel tertutup rapat, dengan pengamanan ketat. Seorang petugas berdiri di pos, masuk, mencocokkan nama tamu dengan daftar undangan. Aku tarik napas panjang, lalu melangkah mantap. Nama ibu? Tanya petugas ramah. Aku tersenyum tipis. Rani. Ia mengecek daftar. Pandangan matanya langsung berubah. Oh, Bu Rani. Silakan masuk. Katanya pelan, meski tatapannya campur antara kaget dan kasihan. Aku lewati pos itu tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, sekilas dari caranya memandangku, dia pasti sudah mendengar cerita tentang siapa aku. Mungkin juga sudah membaca status Lina di media sosial. Mungkin juga dia tahu, hari ini aku datang bukan sebagai mantan istri yang hancur, tapi sebagai wanita yang ingin membalaskan semua luka dengan cara yang lebih menyakitkan. Di dalam suasana riuh, musik akustik mengalun lembut. Para tamu tampak bahagia, mengambil foto, tertawa, bersenda gurau. Aku melewati mereka satu persatu, seperti bayangan yang tak terlihat, sampai seseorang mengenalku. Bu Rani, Anda hadir juga? Aku menoleh. Itu salah satu teman pernikahan dulu. Dulu ia pernah menjadi panitia saat aku menikah dengan Arif. Sekarang, ia justru bekerja sebagai koordinator acara pernikahan suamiku sendiri. Aku tersenyum lagi. Ya, aku datang untuk menyaksikan pernikahan suamiku. Wajahnya langsung memucat. Ia ingin berkata sesuatu, tapi urung. Aku lanjutkan langkahku menuju ruang utama resepsi. Di sana, panggung besar telah disiapkan. Arif, suamiku, sedang sibuk dengan tim panitia. Lina, sang calon istri kedua, berdiri di belakang tirai sutra, sedang mempersiapkan penampilan perdana sebagai pengantin wanita. Aku duduk di barisan depan, tempat yang biasanya hanya untuk keluarga inti. Beberapa orang mulai memperhatikanku. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura tidak tahu. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya menunggu satu hal, momen di mana Arif naik ke panggung dan menyampaikan pidato terima kasih. Karena disitulah aku akan bicara. Dan di sanalah aku akan membuatnya menyesal pernah melihatku sebagai istri yang lemah. Aku masih ingat hari pertama kami menikah. Sederhana, tapi penuh makna. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman karib. Arif menggenggam tanganku erat saat ijab kabul dilafalkan. Aku yakin sekali bahwa dia mencintaiku dengan tulus. Dan aku juga bersumpah dalam hati bahwa aku akan menjadi istri terbaik yang bisa ia miliki. Selama 5 tahun pernikahan kami, aku benar-benar menjalankan janji itu. Bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, menyetrika bajunya setiap malam agar rapi untuk bekerja, bahkan rela pindah kota demi pekerjaannya yang baru saja mendapat promosi besar. Aku tinggalkan keluargaku, teman-teman, bahkan pekerjaanku dulu sebagai guru TK hanya untuk mendukung karier suamiku. Aku tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika ia pulang larut malam, atau kadang lupa ulang tahun pernikahan kami, aku selalu berkata pada diriku sendiri, dia lelah,
Dia pasti sayang aku. Tapi ternyata, bukan lelah yang membuatnya berubah. Tapi, seseorang bernama Lina. Pertama, kali aku menemukan pesan aneh di ponsel Arif, aku pikir itu hanya rekan kerja biasa. Isinya memang biasa, tapi cara mereka mengetiknya terlalu akrab, terlalu intim. Aku coba tenang. Aku tidak langsung menuduh. Aku hanya mengawasi. Dan semakin aku perhatikan, semakin jelas semuanya. Ia mulai jarang pulang. Jika pulang pun, ia lebih sering melihat ponsel daripada bicara denganku. Ketika aku tanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan lagi padat. Padahal bosnya pernah bilang padaku bahwa Arif sering izin cepat pulang atau bahkan cuti tanpa alasan. Jelas, aku sudah hampir percaya bahwa mungkin aku hanya parno. Sampai suatu malam, aku melihat notifikasi masuk di ponselnya. Ia lupa mengunci layar. Aku tak bermaksud mengintip. Tapi nama Lina muncul lagi. Dengan kalimat, "Aku kangen kamu. Besok kita ketemu lagi ya." Aku rasakan sesuatu pecah di dalam dada. Bukan hanya rasa sakit, tapi seperti disiram air es. Dingin, membeku. Tak bisa bergerak. Aku menutup ponsel itu pelan. Malam itu aku tidak menangis. Aku hanya diam. Di ruang tamu. Menunggu Arif pulang. Jam 12 malam, ia datang dengan wajah sumringah. "Kamu belum tidur?" Tanyanya ringan. Aku tanya pelan. "Siapa Lina?" Senyumnya langsung memudar. Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku. Seperti sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menyelamatkan diri. Aku ulangi pertanyaanku. Kali ini lebih keras. Aku tanya, "Siapa Lina? Dan apa hubunganmu dengannya?" Arif menghela napas panjang. Seperti orang dewasa yang sedang menghadapi anak kecil yang bertanya hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan. "Aku, dia, kita sudah saling menyayangi," katanya akhirnya. Aku rasakan dunia berputar. "Jadi selama ini kamu bohongi aku?" Tanyaku. Suaraku bergetar. "Rani, dengarkan aku." "Dengarkan? Kamu ingin aku dengarkan kamu yang selama ini main belakang? Aku sudah lakukan semua untukmu, Arif. Aku tinggalkan keluargaku, aku korbankan hidupku, dan kamu balas dengan perselingkuhan murahan?" Aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Arif tidak membela diri, hanya menunduk. Setelah malam itu, segalanya berubah. Kami mulai hidup seperti dua orang asing di rumah yang sama. Ia jarang pulang. Kadang seminggu tidak muncul. Aku tidak peduli lagi. Sampai suatu hari, ia datang dengan sebuah permohonan. "Rani, tolong kasih aku izin untuk menikahi Lina secara sah." Aku tidak marah. Aku hanya tersenyum miris. "Boleh, nikahilah dia. Tapi jangan harap aku akan tinggal diam." Dan aku tidak diam. Aku mulai mengumpulkan bukti. Chat, foto, email, bahkan rekaman obrolannya dengan teman kantornya. Aku tahu, jika ingin membuatnya jera, aku harus melakukannya di tempat yang paling sakral baginya, pernikahannya. Aku tahu kapan acara itu digelar. Aku lihat undangan digitalnya di media sosial Lina. Aku tidak diundang. Tapi aku tetap datang. Bukan sebagai mantan istri yang hancur, tapi sebagai wanita yang akan menghancurkan hari bahagianya. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Arif pulang malam seperti biasa, atau lebih tepatnya, pagi buta. Ia masuk ke rumah tanpa suara, berusaha tidak membangunkanku. Tapi aku belum tidur. Aku duduk di ruang keluarga, menunggunya. Di hadapanku, secangkir teh hangat yang sudah dingin, karena lama tak tersentuh. Ia terkejut melihatku. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas jaket. Aku diam sejenak, lalu berkata, "Kamu ingin menikahi Lina, ya?" Senyum tipis terlihat di wajahnya. Cepat sekali ia sembunyikan, tapi aku lihat. Itu cukup membuat perutku mual. "Rani," katanya pelan, mendekat. "Aku bukan mau meninggalkanmu. Aku hanya merasa ini jalan terbaik." Aku tertawa kecil, bukan tawa bahagia. Lebih mirip erangan lelah. "Jalan terbaik? Untuk siapa? Untuk kamu atau untuk kalian berdua?" Ia tidak menjawab langsung, hanya menarik napas panjang, lalu duduk di seberangku. "Aku sayang kamu, Rani," katanya, mencoba meyakinkanku.
Tapi aku juga sayang dia. Aku tidak bisa pilih salah satu. Aku ingin kalian berdua tetap ada dalam hidupku. Aku menatapnya lurus-lurus. Matanya masih sama. Masih mata yang dulu bisa membuatku percaya bahwa cintanya tulus. Tapi sekarang, aku hanya melihat ketamakan. Aku bukan istri yang bodoh, Arif, kataku datar. Aku tahu kamu sudah lama tinggalkan aku, jauh sebelum Lina muncul. Tapi aku bertahan. Aku pikir, mungkin ini hanya fase, mungkin kamu sedang stres kerja, atau butuh waktu. Tapi ternyata, kamu benar-benar sudah pergi. Ia menunduk. Kali ini, tidak ada kata-kata manis yang bisa membela dirinya. Lama kami diam. Sampai akhirnya ia angkat bicara lagi. Rani, tolong kasih aku izin. Aku janji, aku akan tetap tanggung jawab padamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu sepenuhnya. Aku tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum wanita yang sudah kehilangan rasa. Boleh, kataku pelan. Ia mendongak cepat. Terkejut. Kamu serius? Aku mengangguk. Nikahilah dia. Resmi. Sah. Di mata agama dan hukum. Tapi aku punya satu syarat. Ia tampak ragu-ragu. Apa? Aku menatapnya lurus. Aku akan hadir di hari itu. Dan kamu tidak boleh mengusirku. Kamu tidak boleh melarangku bicara. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Arif terdiam. Pandangannya campur antara bingung dan sedikit takut. Rani, kamu nggak akan bikin keributan, kan? Aku tersenyum lagi. Kali ini lebih dalam, lebih dingin. Tidak, aku tidak akan bikin keributan. Aku hanya akan memberimu hadiah pernikahan. Sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Sejak hari itu, aku mulai bekerja diam-diam, aku susun dokumen-dokumen penting, chat mesra mereka, foto-foto dari akun media sosial yang sempat mereka unggah bersama, email dari teman kantornya yang menyebut-nyebut bahwa Arif sering bolos kerja dan menggunakan alasan palsu. Bahkan beberapa kali aku dengar rekaman suaranya saat ia membual pada teman-temannya bahwa ia berhasil meniduri 2 wanita sekaligus. Aku simpan semuanya, rapi, digital dan cetak. Backup di cloud dan flash drive cadangan. Aku bahkan hubungi beberapa teman lama Arif yang pernah curiga dengannya. Mereka rela memberiku informasi tambahan tentang hutang-hutangnya, termasuk pinjaman uang dari kolega kantor yang belum dilunasinya. Aku tidak akan melakukan ini hanya demi dendam. Aku akan melakukannya sebagai pembalasan atas setiap air mata yang pernah aku tahan, setiap pengorbanan yang ia abaikan, setiap rasa percaya yang ia remehkan. Dan aku tahu persis kapan harus melakukannya. Di hari pernikahannya. Hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupnya. Tapi akan menjadi malam yang paling memalukan. Aku berdiri di depan hotel mewah itu, melihat kerlap-kerlip lampu dekorasi resepsi yang terang benderang. Musik instrumental lembut terdengar dari dalam, mengiringi langkah para tamu yang datang dengan pakaian rapi dan senyum sumringah. Ada keluarga yang membawa anak kecil, ada teman yang saling bersenda gurau, ada kolega kantor yang sibuk foto-foto. Di depan foto booth bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Arif and Lina." Seolah aku bukan bagian dari hidup lamanya. Seolah selama 5 tahun pernikahan kami tidak pernah terjadi. Aku tarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Pintu utama hotel terbuka lebar. Di sana, seorang petugas dengan seragam rapi memeriksa daftar nama tamu. Ia tersenyum ramah pada pasangan di depanku, lalu menoleh padaku. "Nama ibu?" tanyanya sopan. "Aku Rani." Ia mengetik sesuatu di laptopnya, lalu diam sejenak. Pandangannya naik menatapku sejenak. Tidak lama, tapi cukup untuk membuatku tahu. Dia tahu siapa aku. "Oh, silakan masuk, Bu," katanya pelan, meskipun nada suaranya berubah sedikit. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Di dalam, suasana semakin riuh. Orang-orang tertawa, mengobrol, menikmati sajian prasmanan yang disediakan. Di tengah ruangan,
Panggung besar telah disiapkan. Dekorasinya megah, dengan bunga segar dan inisial nama mereka yang menyala dengan lampu LED Arif. Ada di belakang panggung, sedang berbicara dengan MC dan tim panitia. Sementara Lina, sang pengantin wanita, duduk di ruang VIP, diapit oleh ibunya dan beberapa teman dekatnya. Ia tampak cantik dalam balutan gaun putih sederhana, dengan riasan ala kadarnya. Semua orang memperlakukannya seperti putri hari ini. Padahal ia hanyalah wanita yang mencuri suami orang. Aku duduk di barisan depan, persis di tengah. Tempat yang biasanya hanya untuk keluarga inti atau tokoh penting. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sampai beberapa tamu mulai memperhatikanku. Beberapa bisik-bisik mulai terdengar. Loh, itu kan mantan istri Arif. Dia datang juga? Kok nggak diundang ya? Kayaknya dia mau bikin keributan. Aku tidak peduli. Aku biarkan. Mereka menduga-duga. Aku hanya fokus pada satu hal. Saat Arif naik ke panggung dan mulai memberikan pidato terima kasih. Karena di sanalah aku akan bicara. Acara dimulai tepat waktu. Upacara pernikahan berlangsung khidmat. Doa dibacakan, janji nikah dilafalkan, cincin dipasangkan. Lina tersenyum lebar, bahkan sempat menitikkan air mata haru. Arif pun tampak tenang, percaya diri. Seperti semua yang direncanakan berjalan lancar. Setelah prosesi selesai, acara beralih ke resepsi. Para tamu menikmati makanan, musik berganti menjadi irama yang lebih ringan, dan MC mulai memandu rangkaian pidato. Saat itulah Arif naik ke panggung. Ia berdiri di depan mikrofon dengan senyum lebar dan tatapan bangga. Ia melihat ke arah Lina, lalu ke tamu-tamu yang hadir. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, ucapnya dengan suara lantang. Aku berdiri perlahan, hatiku berdebar, tapi wajahku tetap tenang. Tanganku merogoh tas, mengambil ponsel cadangan dan menyalakannya. Aku menunggu ia melanjutkan kata-katanya. Dan tepat di detik ia akan bilang, "Terima kasih, aku angkat suaraku." "Maaf, boleh saya tambahkan sesuatu?" Suara riuh berubah menjadi sunyi. Semua mata menoleh padaku, termasuk Arif. Wajahnya langsung berubah. Dari bahagia, menjadi ketakutan. Sunyi menyelimuti ruang resepsi. Semua mata tertuju padaku. Termasuk Arif, yang berdiri kaku di atas panggung. Wajahnya mulai memucat. Ia jelas tidak menyangka aku akan melakukan sesuatu seperti ini. Lina juga sudah berdiri dari tempat duduknya. Pandangannya bolak-balik antara Arif dan aku, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Aku melangkah pelan menuju panggung, dengan tas masih dalam genggamanku. Langkah-langkahku tenang, tapi setiap detik terasa begitu berat. Bukan karena takut, tapi karena semua yang telah aku simpan selama ini, akhirnya akan terbongkar. MC tampak bingung. "Bu Rani, Anda ingin menyampaikan sesuatu?" Aku angguk pelan. "Iya. Saya minta izin untuk menyampaikan pidato kecil." Arif langsung maju, suaranya gemetar. "Jangan lakukan ini, Rani." Aku tatap matanya, datar, dingin, tidak ada rasa takut lagi. "Kamu bilang aku boleh bicara," kataku pelan. "Dan kamu tahu, aku tidak pernah ingkar janji." MC menyerahkan mikrofon padaku. Aku ambil dengan tenang, lalu berdiri di samping Arif, menghadap ribuan pasang mata yang kini penuh penasaran. Aku tarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di hari spesial Arif dan Lina. Saya juga datang hari ini bukan sebagai mantan istri yang hancur atau wanita yang ingin membuat keributan. Saya datang sebagai saksi hidup dari siapa sebenarnya Arif itu." Mata Arif membelalak. Ia mencoba merampas mikrofon, tapi aku cepat menghindar. "Arif adalah suamiku," lanjutku. "Selama 5 tahun, aku menjadi istrinya. Aku memasak untuknya, mencuci bajunya, menyetrika dasinya, bahkan rela pindah kota demi pekerjaannya. Tapi, ternyata, cinta dan pengorbananku tidak cukup baginya. Ia memilih berselingkuh dengan Lina, rekan kerjanya sendiri." Desus bisikan mulai terdengar di antara tamu, aku lanjutkan. "Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan biasa.
Ini tentang seorang lelaki yang berbohong pada keluarga, teman, dan bosnya. Seorang pria yang menggunakan cuti palsu untuk berkencan dengan selingkuhannya. Yang meminjam uang dari teman-teman kantornya, tapi tidak pernah berniat melunasinya. Dan yang paling penting, dia menipu orang-orang yang percaya padanya. Aku menoleh ke arah MC. Boleh saya tunjukkan beberapa bukti? MC ragu, tapi Arif sudah tidak bisa menghentikanku. Para tamu semakin gelisah. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Aku hubungkan ponsel cadanganku ke layar besar di belakang panggung. Satu persatu dokumen muncul, chat mesum Arif dan Lina bukti, pinjaman uang tanpa tanda tangan email dari bos Arif, yang menyebut ketidakhadirannya, foto-foto mereka berdua di hotel. Setiap foto yang muncul, riuh penonton berubah. Ada yang terkejut, ada yang mulai meninggalkan kursi, ada yang langsung mengirim pesan ke orang lain. Aku kembali ke mikrofon. Apa yang kalian lihat hari ini bukanlah hal baru. Ini sudah berlangsung lama. Bahkan biaya pernikahan ini sebagian besar dibayar dengan pinjaman ilegal yang ia ambil dari rentenir. Jadi jika kalian merayakan hari ini, pikirkan lagi apakah kalian benar-benar merayakan kebahagiaan, atau hanya menjadi bagian dari sandiwara seorang pembohong. Aku pandangi Arif, wajahnya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Lina menangis di tempat duduknya. Ibunya mencoba menenangkan, tapi wajahnya juga muram. Aku turun dari panggung, lalu berjalan menuju pintu keluar. Di tengah jalan, aku berhenti sejenak dan berkata, aku tidak datang untuk membalas dengan air mata. Aku datang untuk memberimu rasa malu. Karena kamu pernah membuatku merasa lemah. Hari ini, aku tunjukkan bahwa aku lebih kuat daripada kamu. Aku tinggalkan ruangan itu. Di belakangku, suara tangisan dan desas-desus terus bergema. Pernikahan mereka hancur. Aku pulang dengan langkah ringan. Mobilku masih terparkir rapi di sisi hotel. Aku masuk, nyalakan mesin, lalu perlahan meninggalkan lokasi resepsi yang kini pasti sudah penuh kekacauan. Di belakangku, lampu-lampu hotel mewah itu mulai redup bagi mataku. Tapi bayangan wajah Arif, pucat, tak berdaya, penuh amarah, masih jelas tergambar di benakku. Aku tidak merasa bahagia. Tapi aku merasa bebas. Rumahku sunyi saat aku tiba. Hanya suara angin malam yang menyambutku. Aku melemparkan tas ke sofa, lalu merebahkan diri di tempat tidur yang selama 5 tahun kami bagikan. Bantal masih sedikit berbau parfum Arif. Aku ambil dan buang ke laci bawah. Hari ini aku resmi memulai hidup baruku. Keesokan paginya, media sosial sudah dipenuhi video-video dari acara kemarin. Beberapa tamu telah mengunggah cuplikan pidato dan bukti-bukti yang aku tampilkan. Tagar skandal pernikahan Arif Lina trending di Twitter dalam waktu semalam. Aku membuka akun media sosialku yang biasanya sepi. Komentar dan pesan masuk bertubi-tubi, ada yang mengecamku. Ibu kok ngerecokin pernikahan mantan? Emang nggak punya harga diri? Ada juga yang mendukungku. Semangat ya Bu, kamu hebat. Coba aja cerai dari awal, tapi kamu malah bikin mereka malu di depan umum. Respect. Ada juga yang sekadar penasaran. Boleh saya tanya, semua bukti itu kamu simpen dari kapan? Aku tidak menjawab semuanya. Aku hanya menulis satu unggahan singkat di Instagram dan Facebookku. Aku bukan pelaku kekerasan. Aku bukan pencuri. Aku bukan penipu. Aku hanyalah seorang wanita yang muak dipermalukan. Jadi aku putuskan untuk membalas dengan cara yang lebih sakit, di tempat umum. Jika kamu mencari balas dendam, jangan gunakan air mata, gunakan fakta. Dan jika kamu ingin menghancurkan seseorang, lakukanlah dengan kepala dingin. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang harga diri. Postingan itu viral dalam hitungan jam. Ribuan komentar, ribuan like, dan ribuan orang yang ikut membicarakanku. Beberapa hari setelahnya, kabar Arif mulai tersebar luas. Ia dipecat dari perusahaan karena pemalsuan data cuti dan penggunaan uang perusahaan untuk biaya pernikahan kedua. Hutang-hutang lamanya juga mulai dibongkar oleh teman-temannya. Bahkan beberapa kolega lama mulai bersaksi bahwa ia sering berbohong dan menggunakan nama mereka untuk pinjaman tanpa izin. Lina pun tidak selamat. Keluarganya marah besar.
mereka merasa ditipu. Bahkan ada yang bilang keluarga Lina melaporkan Arif ke polisi atas tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik. Sementara aku mulai bangkit. Aku daftarkan diriku sebagai guru TK lagi di kota baru. Aku pindah ke apartemen sederhana di luar kota. Aku tidak ingin ada jejak masa laluku mengikutiku. Aku juga mulai menulis blog tentang pengkhianatan, kepercayaan, dan kebangkitan wanita pasca perceraian. Banyak pembaca yang tertarik. Beberapa media online mulai menghubungiku untuk kolom opini. Aku bahkan mendapat tawaran podcast untuk menceritakan kisahku. Aku tidak ingin dikenal sebagai korban. Aku ingin dikenal sebagai wanita yang berdiri tegak setelah dijatuhkan. Dan suatu hari nanti, ketika aku sudah punya hidup baru, aku akan berkata pada diriku sendiri, "Terima kasih Rani, kamu tidak memilih jalan mudah, tapi kamu memilih jalan yang membuatmu tetap utuh."